Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast Musirawas Mantap, alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat bersilaturahim, berjumpa untuk perdana. Ini podcast perdana kita mengundang sahabat kita. Beliau ini merupakan salah satu guru Rumah Tahfiz Quran Kabupaten Musirawas ya, yang bertugas di Megang Sakti ya. Dan kita sebagaimana ketahui bersama bahwa Ibu Bupati Musirawas, Ibu Hajarana Mahmud, dalam kepemimpinan beliau punya visi misi untuk mewujudkan Musirawas mantap, Musirawas yang maju, mandiri dan bermartabat. Jadi Musirawas mantap. Salah satu dari program unggulan beliau untuk mewujudkan Musirawas mantap, Musirawas yang maju, mandiri dan bermartabat ini, beliau punya program mendirikan rumah tahfidz dari desa, dari kecamatan sampai ke desa-desa se-Kabupaten Musirawas. Nah, para sahabat podcast Murah Mantap sekalian, alhamdulillah sore hari ini telah hadir di studio kita Ustadz. Ini siapa namanya Ustadz? Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Aditya. Beri salam dulu sama pemirsa. Oke. Musirawas mantap. Baiklah para pemirsa podcast yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan nama saya Aditya. Saya bertugas untuk mengajar di Rumah Tahfiz Al-Quran Kecamatan Megang Sakti di Kelurahan Megang Sakti 1. Mulai mengajar itu tahun 2021. Tahun 2021 Ustaz ya. Waktu itu di Rumah Tahfiz yang alamat lengkapnya di mana Ustaz? Jadi Rumah Tahfiz kita ini berada di Kelurahan Megang Sakti 1, RT 13, Kulon Rowo, tepatnya di belakang pasar, Kecamatan Megang Sakti. Oke, alhamdulillah. Dengar-dengar Ustadz ini pengantin baru ya waktu itu. Waktu itu ya? Pengantin baru ya? Alhamdulillah, Ustaz. Iya. Sudah punya momongan? Alhamdulillah masih diperjuangkan. Kita berdoa semoga segera diberi momongan. Amin. Oke, ngomong-ngomong Ustadz ini pernah mendapat juara di dalam perlombaan apa saja kira-kira, bisa digambarkan? Ada prestasinya kira-kira apa? Jadi alhamdulillah untuk sekarang di umur saya yang 28 tahun, jadi selama 28 tahun ini Ustaz, ada beberapa prestasi yang sudah kita raih ya, berkat guru-guru, berkat pondok pesantren dulu yang kita membesarkan nama kita. Di antaranya di tahun 2008 itu juara 1 tahfiz Quran 1 juz dan tilawah tingkat provinsi, tepatnya di Muara Enim. Itu juara 1 ya? Juara 1 provinsi, dikirim ke nasional di Provinsi Banten waktu itu. Masya Allah. Dan alhamdulillah setelah pulang dari nasional mendapatkan hadiah umroh dari Bapak Wali Kota waktu itu. Karena jadi mewakili mana dulu? Dulu saya karena mondoknya di Palembang, jadi mewakili kota Palembang, dan mendapat umrohnya juga dari Wali Kota waktu itu Pak Edi Santana Putra. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Makin mantap sekarang Pak Edi Santana Putra ya? Iya. Oh iya Ustaz, ngomong-ngomong dulu waktu menghafal Qur'annya sejak usia berapa? Jadi awal masuk pondok itu 2006 di Palembang. Siapa gurunya? Jadi pondok kita namanya Pondok Jamiatul Qurra, mudirnya Al Ustadz Haji Hendro Karnadi, yang kebetulan sekarang YouTuber juga. YouTuber nomor wahid. Masya Allah. Yang Aiswa Nahla. Oh, Aiswa Nahla. Kebetulan saya berteman juga, kayaknya kenal saya sama Ustadz Hendro Karnadi. Nanti kapan waktu bareng ke Palembang kita main. Beliau salah satu santri Kiai Nawawi Al-Hafid. Betul sekali. Kita dulu pernah setoran bareng sama Kiai Nawawi. Waktu
almarhum Kiai Nawawi masih hidup ya. Kita kirim Al-Fatihah dulu untuk guru kita Kiai Nawawi si Al-Hafidh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita doakan semoga beliau mendapat nikmat kubur. Amin, nanti amin, bersama-sama bisa berjumpa di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, Ustadz Aditya, mungkin untuk perkenalan kayaknya Ya. cukup ya. Saya tanya dulu, ini kan Ustadz Aditya ditugaskan oleh Bupati Musirawas melalui LPRT ya, LPRT. Lembaga Lembaga Pembinaan Rumah Tahfidz Al-Quran Kabupaten Musirawas, yang diketuai oleh Ustadz Dedi Rama ya. Ustadz Dedi Rama juga merupakan qori yang berprestasi, pernah mewakili Indonesia waktu itu tahun 2018 kalau tidak salah di Kuwait ya. Artinya beliau merupakan termasuk jajaran qori internasional ya. Nah, ini waktu masuk pertama dulu awal-awal ini kan masih tabu tuh, masyarakat belum begitu memahami apa itu rumah tahfidz, apa itu bagaimana menghafal Quran dan sebagainya. Bagaimana Ustadz bisa antusias warga sekitar tentang rumah tahfidz Al-Quran yang program Bupati ini kira-kira. Jadi di awal kita masuk ditugaskan di Rumah Tahfidz Megang Sakti, ini kita diberikan wejangan oleh ketua kita, Dedi Rama, bahwasanya program ibu ini tidak semata-mata untuk menghafal saja, namun untuk pengaplikasiannya di masyarakat agar supaya anak-anak sekitar maupun warga sekitar, baik bapak-bapak, ibu-ibu, itu untuk memakmurkan masjid juga. Jadi dapat wejangan dari beliau, dari Pak Ketua kita, bahwasanya anak-anak itu habis mengaji harus dibawa ke masjid biar syiarnya ke masyarakat. Nah, dengan seperti itulah Ustadz, perlahan-perlahan masyarakat sekitar mulai bertanya-tanya keberadaan kita, dan tidak hanya bertanya, beliau datang ke rumah, mereka datang kan untuk menanyakan asal-usulnya dan juga tujuannya. Ya, kita jelaskan saja bahwasanya program Ibu Bupati ini menugaskan kita, mengamanahkan saya untuk di sana, yakni agar semua anak-anak yang ada di lingkungan sekitar bebas yang namanya tidak mengaji. Jadi anak sekitar itu mengaji semua. Mengaji semua ya, luar biasa ya program ini. Karena ya. program ini gratis, Ustadz. Gratis itu alias tidak bayar. Alhamdulillah. Jadi anak Musirawas mantap. Oke, lanjutkan Ustadz. Jadi anak-anak di sana yang kita sama-sama tahu, sebelum ini kan guru ngaji ini sangat miris sekali, Ustadz. Walaupun mohon maaf gajinya itu kecil, tapi masih saja masyarakat kewalahan untuk membayar, berat untuk membayar iuran. Nah, dengan adanya program dari Bupati Musirawas ini, saya rasa sangat membantu sekali untuk mengembangkan bakat-bakat anak-anak yang ada di sekitar lingkungan kita. Oke. Oh ya Ustaz, artinya bergerak awal kali itu, pertama kali itu di bulan April ya, 2021 ya. 2021 April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 8 bulan. Masuk 2022 Januari, Februari, sekarang Maret ya. Artinya sudah hampir setahun ya. Sudah anggaplah setahun lah berjalan program Rumah Tahfidz di Kelurahan Megang Sakti 1 ya. Ada tak Ustaz, pernah tak wali santri itu diajak ramah tamah di Rumah Tahfidz Quran tempat Ustadz Aditya bertugas tuh? Jadi dari awal kita pindah rumah, menempati rumah itu tanggal 23 salah bulan Maret 2021, dan mulai belajar itu tanggal 1 bulan April 2021. Jadi sekitar bulan-bulan kita sudah berjalan, artinya anak-anak sudah mulai datang, udah ada sekitar 20 atau 30 santri. Kita mulai ajak orang tuanya ke rumah. Mengapa kita ajak ke rumah, Ustaz? Ini sangat penting sekali. Karena pepatah itu nggak pernah bohong, Ustaz. Tak kenal maka tak sayang. Jadi orang tua
baik orang tua di luar sana juga yang mungkin anaknya mengaji tapi belum pernah datang ke tempat pengajiannya, ini sangat penting sekali. Karena Karena silaturahim betul. artinya. Jadi kalau orang tuanya sudah datang ke tempat anaknya ngaji, bisa orang tuanya menitipkan langsung kepada ustazahnya. Masya Allah. Mungkin dengan demikian itu lebih berkah. Jadi Berkah. nyambung Silaturahim. antara guru dan anak maupun guru dan wali santrinya lebih akrab lagi. Biasa. Itu Ustaz. Alhamdulillah sudah kita Ustaz. Untuk kumpul sudah alhamdulillah. Ini ngomong-ngomong, sudah berapa jumlah santri yang ada sekarang, Ustaz? Dan termasuk jumlah santri yang sudah menghafal Al-Quran sudah berapa di tempat kita, Ustaz? Jadi sekarang alhamdulillah untuk santri kita itu sudah di angka 60 Ustaz. 60 orang. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi di awal kita mengajar hanya buat satu kelas dari jam 4 sampai habis maghrib, tapi sekarang udah maju ke jam 3 Ustaz. Jam 3 ya. Jadi jam 3 kelas A, ini Iqra semua dan juz amma. Yang kelas jam 4 sampai maghrib itu khusus yang ngafal, karena yang ngafal ini butuh waktu panjang. Jadi kita batasnya agak panjang Ustaz. Sampai maghrib, bahkan sampai isya kalau setorannya belum ada. Dan untuk santri yang menghafal sekarang alhamdulillah sudah berjumlah 21 orang. Sudah 21 orang. 21 orang. Dan yang sudah menghafal terbanyaknya berapa, Ustaz? Berapa orang? Untuk penghafal terbanyak ini, jadi unik ini Ustaz. Ya, sudah sampai surat apa? Jadi uniknya gimana? Santri yang menghafal 21 orang itu 19-nya perempuan. 19 perempuan semua. Duanya yang laki-laki. Laki-laki. Namun penghafal terbanyak untuk sekarang yakni laki-laki Ustaz. Oh, laki-laki. Iya, makanya unik. Jadi yang laki-laki ini namanya Muhammad Abdul Hanif. Itu baru kelas 2 SD. Baru kelas 2 SD. Alhamdulillah sudah sekarang menyetor yang juz ke-7. Juz ke-7. Masya Allah, luar biasa. Juz ke-7. Musyirawas. Mantap. Semoga Musyirawas semakin berkah Amin, bersama amin. Al-Qur'annya, mencetak penghafal Al-Quran dari anak-anak Musyirawas. Luar biasa Ustaz. Oh ya Ustaz, kira-kira kegiatan unggulan apa saja yang diprioritaskan di Rumah Tahfiz Quran tempat Ustaz Aditya bertugas ini? Untuk program yang kita unggulkan, yang kita kedepankan, yakni yang pertama tentunya tahfiz. Menghafal ini wajib untuk santri yang Al-Quran. Satu hari kita kasih target, kalau yang pemula 5 baris Ustaz. Oh, 5 baris. 5 baris, bukan 5 ayat Ustaz, 5 baris. Nah, jadi yang kedua program unggulan kita tilawah. Tilawah ya? Tilawah itu tiap hari. Tiap hari ya? Tiap hari, jadi sebelum mereka datang, tilawah dulu Ustaz. 30 menit, baru mulai perojaah dan setoran. Lalu ada sholawatan Ustaz. Jadi sholawatan ini mengapa saya unggulkan? Karena sholawat ini penting. Dalam Islam diajarkan Allah saja bersolawat kepada Nabi, apalagi umatnya Nabi Muhammad. Dalam Al-Quran ada ya? Iya, makanya kita tekankan untuk sholawat ini sangat penting untuk anak-anak. Jadi alhamdulillah dengan sholawat ini sudah Rumah Tahfiz ini semakin luas Ustadz, beredar di masyarakat karena tampil sering di hajat-hajatan, acara peringatan Hari Besar Islam gitu kan. Oh ya, ngomong-ngomong Ustadz begitu intens, begitu fokus dengan kegiatan di Rumah Tahfiz, dan alhamdulillah sudah mulai melahirkan penghafal-penghafal Quran yang mungkin sebelumnya agak jauh dari program ya, di Musyirawas. Kira-kira jerih payah Ustadz ini seimbang tak kira-kira dengan apa yang diberikan oleh Ibu Bupati Musyirawas? Untuk masalah itu Nah, kalau gajinya berapa sekarang? makanya gini Ustaz, karena kita ini lahirnya ibu saya guru ngaji. Oh, guru ngaji. Ibu saya yang ngajarkan Iqra dulu, ibu saya. Oh, iya. Dari kecil memang keluarga kami enggak keluarga petani, memang enggak keluarga pejabat, cuman keluarga guru ngaji. Untuk gimana cara ngomongnya? Tapi kayaknya luar biasa, cukup ya untuk kebutuhan. Untuk sekarang Ustaz,
untuk sekarang alhamdulillah sangat cukup. Nah, sangat cukup. Sangat luar cukup. biasa. Saya juga terima Tapi kasih. saya dengar-dengar termasuk rumahnya juga dibayarin oleh Bu Bupati kayaknya. Oh iya. Sewanya kan, sewa rumahnya, listriknya, airnya dibayarin semua ya sama Ibu Bupati ya, melalui LPRT ya. Pokoknya gurunya Sejahtera gitu ya. standby di rumah ngajar. Oke. Musirawas. Mantap. Mantap. Nah, kira-kira saat ini sebagai pertanyaan penutup ini, apa harapan ke depan kepada pemerintah Kabupaten Musirawas tentang program yang luar biasa ini kira-kira? Apa minta diterus berlanjut atau harapan apa kira-kira? Untuk tentunya harapan kita, harapan masyarakat di sekitar Harapan kita, masyarakat ya. dikarenakan program ini Ustaz bisa dikatakan program mulia yang tidak semua pemimpin, mohon maaf, agak susah Ustaz untuk menjalankannya karena banyak sekali pro kontranya. Iya. Nah, harapan kita semoga baik yang pemberi kebijakan maupun bupati dalam hal ini diberikan kesehatan, kelancaran dalam segala aktivitasnya, kebijakannya, dan harapan kami ya tentunya program ini tidak hanya program jangka pendek. Oh, kalau bisa jangka panjang ya. Betul Ustaz. Oke, artinya sebagai kesimpulan ini merupakan program yang sangat bagus, yang sangat luar biasa, merupakan salah satu program untuk membangun sumber daya manusia ya. Ya, Harapan Ibu Bupati saya dengar-dengar itu supaya anak-anak Musirawas ini ke depan memang benar-benar menjadi anak yang soleh-soleha, anak-anak yang berprestasi di berbagai bidang, baik bidang agama maupun bidang umum, anak-anak yang tentunya sukses bukan hanya sukses duniawi tapi juga sukses ukhrawi ya Ustaz ya. Tapi kayaknya ini memang pantas untuk dilanjutkan ya. Pantas. Terus untuk kalau bisa selamanya ya. Amin, amin. Dan ini tugas kita semua tentunya. Ya. Bagaimana untuk menjadikan Musirawas ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur ya Ustaz ya tentunya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard, walakin kadzdzabu fakhadnahum bima kanu yakdzibun." Sekiranya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa. Nah, ini dalam rangka program Rumah Tahfidz Quran ini dalam rangka untuk mewujudkan masyarakat Musirawas yang beriman dan bertakwa. Karena apa? Kita punya harapan, punya permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga daerah kita Kabupaten Musirawas ini menjadi Musirawas yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur, mantap, maju, mandiri dan bermartabat. Masyarakatnya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Dan ampunan Allah mengalir untuk masyarakat Kabupaten Musirawas. Ini tentunya Ibu Bupati luar biasa ini ya. Kita ucapkan terima kasih kepada Ibu Bupati Musirawas ini ya. Umaknya Musirawas. Ibu Hajarat Mahmud. Oke Ustaz, kayaknya cukup. Terima kasih. Ini sudah masuk waktu maghrib juga. Kita akan melaksanakan sholat maghrib. Dan insya Allah saya doakan, kita berdoa tentunya semoga Ibu Bupati Musirawas senantiasa diberikan kesehatan ya, senantiasa diberikan petunjuk dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhi segala fitnah, bala, bencana tentunya, dan semoga kita berdoa beliau ini lanjut 2 periode ya. Amin. Amin. Musirawas mantap. Sekian, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.